Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, baik itu berupa rezeki, kesehatan, kesempatan, dan juga kebahagiaan. Mumpung kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, gunakanlah kesehatan itu dengan sebaik-baiknya, dan gunakanlah kesehatan dan kesempatan itu untuk senantiasa berbakti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, harapan dan doa saya di sini, semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selalu ada dalam lindungan serta pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, malaikat merupakan makhluk Allah yang sangat mulia. Dengan secara totalitas, ia hanya diperuntukkan untuk senantiasa berbakti dan mengabdi kepadanya, yang dimana para malaikat itu tidak pernah melakukan maksiat. Mereka dalam kesehariannya hanya melakukan segala apa yang diperintahkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pagi ada dua malaikat yang berdoa. Doa pagi yang dipanjatkan oleh para malaikat berhubungan erat kaitannya dengan umat manusia. Dan doa pagi mereka terbagi ke dalam dua golongan. Lantas, doa apakah tersebut? Dan mungkinkah kita termasuk ke dalam golongan doa-doa yang dipanjatkan malaikat itu? Di antara sebagian tugas para malaikat adalah mendoakan hamba Allah dari kalangan umat manusia. Dan doanya para malaikat itu doa yang paling mustajab. Maka dari itu, betapa beruntungnya orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat, karena mereka telah mendapatkan ridho dari Allah, sehingga doanya akan lebih mudah untuk dikabulkan. Malaikat setiap hari silih berganti dengan tugasnya masing-masing, baik siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Namun ada dua malaikat yang setiap harinya berdoa di waktu pagi. Ia senantiasa memanjatkan doa untuk kedua golongan manusia. Lantas, seperti apakah kedua golongan manusia yang selalu didoakan oleh para malaikat ini di waktu pagi? Berikut adalah dua golongan yang didoakan oleh para malaikat. 1. Yaitu golongan orang yang dermawan. Islam adalah salah satu agama yang sangat menekankan kepada manusia agar senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam tidak menyukai orang yang mempunyai karakter kikir alias pelit, yang tidak mau mengulurkan tangannya untuk membantu orang lain. Oleh karena itu, Islam menginginkan agar para pemeluknya selalu bermurah hati dan dermawan. Dan dalam hal itu, Islam sangat menganjurkan, khususnya bagi sesama kaum muslimin, untuk senantiasa berlomba-lomba dalam mengejar kebajikan. Kedermawanan seseorang biasanya akan menjadi tolak ukur akan kebaikan sosialnya
di pandangan masyarakat. Dan sejatinya, harta yang digunakan di jalan Allah itu tidak akan berkurang. Justru, semakin kita gemar berinfak, semakin banyak pula para malaikat yang akan mendoakan agar harta yang kita infakkan itu semakin bertambah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun susah, maka ia akan senantiasa memperoleh perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para malaikat senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar ditambahkan rezekinya bagi mereka yang mau menafkahkan hartanya. Sedangkan orang yang menimbun kekayaannya selalu membayang-bayangkan kehilangan hartanya. Padahal harta benda kelak tidak akan dibawa mati. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila para malaikat senantiasa berdoa seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga sudah berjanji apabila seseorang berdermawan atau bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Saba ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifuhu wa huwa khairur razikin. Yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surat Saba ayat 39. Jadi, barang siapa yang mau berbagi, maka Allah akan menggantinya. Dan dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi pohon yang bercabang 7, dan pada masing-masing cabang atau tangkainya itu tumbuh 100 biji. Dengan kata lain, harta yang dibelanjakan di jalan Allah akan dilipat gandakan sampai 700 kali, bahkan sampai tak terhingga jika Allah menghendaki. 2. Golongan bakhil. Sifat bakhil merupakan sikap egois yang dilarang oleh Islam. Islam sangat tidak menyukai karena berakibat buruk baik itu di dunia maupun di akhirat. Dari Syekh Nawawi, sifat bakhil bisa menghilangkan sifat kemanusiaan dan meneguhkan kebiasaan kebinatangan. Maka inilah yang menjadikan sifat bakhil sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menjelaskan doa bagi para malaikat dalam sabdanya, tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba-hamba Allah masuk pada pagi harinya, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Maka salah satu dari mereka berdoa, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang mau bersedekah." Dan para malaikat yang lainnya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerugian, kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, berinfak tidaklah harus menunggu kaya dan tidak juga harus banyak harta. Mau itu sedikit atau seberapa banyaknya, akan tetapi infak yang termasuk ke dalam doa malaikat itu adalah
Ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas dalam artian hati kita lapang dan terbuka untuk memberikan apa yang kita miliki, baik berupa harta, tenaga, ataupun pikiran. Namun sebaliknya, orang yang menahan hartanya, tidak suka membantu atau tidak suka berinfak, maka ia akan masuk ke dalam doa malaikat yang kedua, yaitu para malaikat yang mendoakan agar kita diberikan kerugian serta kehancuran. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari doa pagi yang dipanjatkan malaikat ini menunjukkan bahwa keutamaan berinfak dalam jumlah berapapun itu atau sekecil apapun itu, insya Allah doa-doa yang selama ini kita panjatkan tidak akan terus tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa kita dibantu oleh doa-doanya para malaikat. Dan perlu diingat bahwa doanya para malaikat itu paling mustajab. Untuk itu, mari kita upayakan membiasakan diri untuk senantiasa berinfak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan memasukkan kita kepada golongan yang selamat dan diberi rezeki yang berlimpah dan berkah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita dan mengangkat segala kesulitan yang kita alami. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.